Para pendukung Anies tentu saja melontarkan banyak puja-puji. Harus diakui, gaya Anies bicara dan menjelaskan memang hebat. Kalau dia nanti sudah selesai dari jabatan gubernur, saya sarankan dia menjadi presenter. Dia bicara tanpa dibantu teks, tapi penuturannya sangat lancar, artikulatif, dan meyakinkan. Program itu dianggap sebagai strategi untuk membangun pencitraan Anies menuju Pilpres 2024. Jakarta, dan cerita saya juga soal Jakarta. Terus bicara tentang Jakarta, karena memang tanggung jawabnya ngurusin Jakarta. Diskusi di sini pun kan idenya adalah bagaimana pengalaman DKI Jakarta, bagaimana pengalaman Jawa Timur, kemudian bagaimana kita saling belajar. Pak Anies saat di Malang tadi disebut Yai Marzuki sebagai calon presiden, gimana Pak Anies tanggapannya Pak Anies? Saya ini gubernur, sebagai bekerja sebagai gubernur. Manakala itu diucapkan oleh seorang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, jebolan dari Pilgub tahun 2017, di mana politik identitas sangat kental terjadi. Statement Anies ini seperti orang berkaca di cermin retak. Sebagian menganggap Anies baiknya konsentrasi saja dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah Jakarta. Kalau saya melihatnya komunikasi politik itu sebenarnya sah-sah saja. Kalaupun beliau melakukan safari politik itu pun sah. Tapi juga kalau misalnya dibicarakan bahwa ini adalah murni kunjungan kerja, kita harus ingat Pak Anies ini tahun depan selesai menjadi gubernur. Jadi sebenarnya kunjungan kerja dan stok soal pangan ini beliau bisa lakukan dari awal-awal menjabat gitu. Kenapa safarinya baru sekarang? Tentu saja itu menjadi kesan yang tidak terhindarkan dan publik cukup cerdas untuk menilai apakah itu merupakan kunjungan kerja atau upaya untuk membangun komunikasi politik begitu. Namun Anies harus sadar, yang penting bukanlah keahlian bicara dan menata kata-kata. Yang terpenting adalah bicara tentang persoalan-persoalan yang nyata di tengah masyarakat dan tentang bagaimana Anies sebagai seorang pemimpin menanganinya. Oh, jadi ini strategi baru Anies Baswedan, mau cari perhatian warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan ini dituding meluncurkan strategi baru untuk Pilpres 2024. Hal ini disebabkan Pemprov DKI, program baru yang dibuat pada kanal YouTube pribadi bertajuk Dari Pendopo. Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sama sekali tidak tersinggung dengan tudingan tersebut. Sebab Anies ternyata sudah main YouTube sejak 7 tahun lalu. Kanal YouTube dengan 105.000 subscriber tersebut sudah memiliki 2 video dari Pendopo dan diunggah pada Sabtu 11 Desember lalu. Menanggapi langkah Anies tersebut, politisi PDIP Gilbert Simanjuntak mengatakan bahwa harusnya YouTube pribadi dijadikan sebagai saluran memberikan informasi kebijakan. Menurut Gilbert, Anies baiknya memanfaatkan kanal YouTube resmi milik pemerintah Pemprov DKI. Kalau kebijakan pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sebaiknya lewat saluran resmi. Begitulah kata Gilbert dalam keterangannya. Gilbert lalu menuding Anies Baswedan memiliki maksud terselubung di balik program tersebut. Dia memiliki program Dari Pendopo adalah salah satu cara kampanye terselubung Anies untuk Pilpres 2024. Kalau tidak lewat saluran resmi, artinya ada tujuan lain yang hendak dicapai. Tudingannya dikutip dari Rakyat Merdeka 16 Desember 2021. Mendapatkan tudingan tersebut, Anies memastikan jika program Dari Pendopo dibuatnya untuk menjelaskan latar belakang tujuan dan apa yang telah dicapai Jakarta sejauh ini. Ini kaitannya dengan kebijakan Kita di Jakarta Anies Baswedan Senin 13 Desember. Anies mengatakan video YouTube pada Dari Pendopo adalah cerita-cerita yang disusun untuk mengonfirmasi capaian sehingga masyarakat akan lebih memperhatikan informasi mengenai perkembangan DKI Jakarta secara lengkap.